Pemirsa, serangan demi serangan tidak berhenti dilancarkan Israel ke tanah Palestina. Israel pun tak segan pula memblokade PBB dengan melarang Sekjen PBB untuk memasuki wilayah pendudukan Zionis Israel. Hal ini mempertegas sikap Israel yang tak patuh aturan dan hukum internasional. Lalu solusi seperti apa yang tepat untuk mengakhiri serangan Hamas dan Israel? Dan sudah bersama kami untuk membahasnya di studio ahli kajian Timur Tengah Universitas Bina Nusantara, Mbak Tia Mariato Kiptia. Mbak Tia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Tia, sudah 1 tahun perang di jalur Gaza. Betul. Kalau kita lihat Israel masih sebetulnya belum mendapatkan apa yang ia mau. Apakah ini artinya akan ada perang regional di Timur Tengah nantinya? Apakah ini menjadi skenario terburuk? Ya betul, Mbak Jessica, kalau kita lihat ya bahwa ini tidak akan berhenti selama Israel itu tidak sampai kepada tujuannya. Jadi apapun yang dikatakan bahwa nanti akan harusnya ada perundingan, harusnya ICJ itu memberikan solusi, saya pesimis ini tidak akan tercapai dan saya tidak tahu lagi bagaimana harus menyelesaikan konflik ini. Misalnya yang dikatakan oleh Pak Presiden barusan begitu ya, bahwa harus ada perundingan. Ini sebetulnya perundingan ini bukan hanya saran hari ini. Itu saran perundingan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Kita tahu bagaimana peace agreement antara Palestina Israel itu sudah ada. Misalnya Oslo 1, Oslo 2, kemudian ada perjanjian-perjanjian lain, ada Taba, itu tidak menyelesaikan. Jadi kalau misalnya lebih detailnya mungkin ya, itu satu sama lain itu terkait. Mbak Jessica, boleh dijelaskan lebih lanjut terkaitannya bagaimana? Mungkin bisa di-share ya, ada satu map politik begitu ya. Ini ya yang bisa kita lihat visualnya. Betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara simple bagaimana nih Mbak melihat ini maps-nya? Ya, ini ada garis hijau itu has no clue, artinya tidak ada hubungannya. Kemudian yang garis merah itu adalah satu sama lain tidak mensupport, yang biru itu yang mensupport. Jadi Mbak Jessica, kita lihat dari garis biru itu sudah pasti antara Amerika Serikat dengan Israel itu mutualisme. Lalu bagaimana dengan kondisi Al-Qaeda, dengan kondisi Ikhwanul Muslimin di Mesir, dengan kondisi Hizbullah ke arah Iran. Itu jelas sekali garis birunya ke arah Iran. Artinya Iran memang sebuah state, sementara Hizbullah bukan, tapi Iran penuh mendukung Hizbullah. Belum lagi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Kalau kita melihat dari garis-garis ini susah diurainya. Kapan selesai? Jadi tidak mudah. Bayangkan aja Mbak, ini Hizbullah ya. Dia garis merahnya artinya dia tidak support ke Fatah. Padahal Fatah itu adalah pejuang Palestina juga. Tapi dia tidak support. Katanya pro terhadap Palestina. Tapi kenapa dengan Fatah tidak support? Hezbollah hanya support terhadap Hamas, Hezbollah disupport oleh Iran. Qatar garis birunya ke arah Ikhwanul Muslimin, dan Qatar juga sekarang sedang dekat dengan Iran, begitu ya. Belum lagi dengan posisi di Suriah. Belum bagaimana dengan USA. Israel dengan USA itu paling kelihatan ya mutualismenya yang biru itu. Kemudian bagaimana Rusia? Rusia itu ke Syrian regime, begitu ya. Bagaimana dengan Turki gitu. Kemudian Jordan itu justru Jordan itu justru tidak support terhadap Hizbullah. Padahal ini negara yang memang mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, ini saja sudah berbeda-beda aktor-aktor di dalam konflik Palestina-Israel ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan? Makanya saya pesimis. Kenapa saya bilang pesimis? Karena di saat kemarin mereda, tiba-tiba Hezbollah menyerang kepada Israel. Israel kemudian membalas dan membunuh pemimpinnya Hezbollah. Iran yang memang ada garis, Mbak Jessica bisa lihat, biru langsung ke Iran. Itu tidak terima kan Iran, langsung menyerang kembali kepada Hezbollah ya, dengan 180 sabak misil atau roket gitu ya, yang itu kalau kita meneliti, dan kebetulan saya sempat berbincang dengan ahli senjata dari Binus University juga, bahwa sabak dengan roket yang diproduksi di Korea Utara dan di Rusia itu masih bersaudara. Jadi masih ada kemiripan begitu. Artinya aliansi ini jelas siapa yang memproduksi senjata, untuk apa konflik itu ada. Jadi saya melihat bahwa Timur Tengah itu tidak akan dibiarkan tidur. Jadi memang harus ada konflik. Kalau selesai di Suriah harus ada konflik baru begitu. Ditambah dengan ambisinya Netanyahu administrasi ini luar biasa memang. Dia memang ingin satu negara. Saya melihatnya ke arah sana begitu. Tapi kalau secara konflik ekspansi secara regional, negara Arab diam. Baik, Mbak, tadi menarik siapa yang diuntungkan dari perang ini.
jawabannya siapa memang, Mbak? Ya, jadi aktor-aktor inilah ya. Di situ ada produsen senjata, ada kepentingan politik. Jadi saya sebagai akademisi bicara di sini untuk masyarakat Indonesia, ini pure tidak ada hubungannya dengan persoalan konflik agama. Ini betul-betul politik semuanya. Ya, saya mengatakannya itu apa ya, ambisius, rakus dan lain sebagainya mengenai teritori, ekspansi begitu ya. Jadi memang banyak yang diuntungkan. Amerika diuntungkan dalam hal ini, Rusia diuntungkan dalam hal ini, produsen senjata semua diuntungkan dalam hal ini. Yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Itu yang membuat saya menangis begitu ya. Maka kita sama-sama, Mbak Jessica, harusnya semua duduk bersama. Bagaimanapun caranya, Israel harus menghentikan segala bentuk ambisinya, terutama Netanyahu. Bagaimana dia bisa turun misalnya secara politik domestiknya Israel diganti dengan rejim yang memang lebih soft dan kemudian create a peace begitu ya. Karena tetap yang menjadi korban itu adalah rakyat sipil begitu. Mbak Tia, kalau kita lihat dari 1 tahun ini sebetulnya sudah banyak sekali mengalir terkait dengan simpati dan juga dukungan dari dunia. Kalau kita throwback sedikit, Mbak, ini puncaknya dukungan internasional dalam Majelis Umum PBB di 10 September 2024 itu pertama kali Palestina mendapatkan kursi ya, Mbak, di sana. Betul. Tapi apakah dukungan seperti ini sudah cukup dan simpati dari masyarakat secara global ini sudah cukup, Mbak? Ada perubahan. Saya senangnya sekarang ada perubahan. Satu, dari opini publik di masyarakat Eropa dan Amerika sekarang berubah. Dulu di sebelum era digital, ketika Israel itu menyerang Palestina, semuanya pro terhadap Israel, baik masyarakatnya ataupun governmentnya di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa. Sekarang di era digital, karena mereka menyaksikan langsung kekejaman Israel, opini publik yang tercipta di masyarakat Eropa dan juga di Amerika Serikat sudah pro Palestina sekarang, Mbak. Itu satu ya, ada perbedaan. Kedua, negara-negara yang dulu abstain dan vote terhadap Israel sekarang justru memihak kepada Palestina. Jelas garisnya. Misalnya saya sebut ya, Australia misalnya. Sekarang jelas. Jadi dari jumlah yang vote saja di UN, itu sekarang sudah banyak yang pro terhadap Palestina. Artinya di era digital, penyebaran informasi luar biasa itu membuat publik dunia melek. Artinya mereka melihat bahwa itu pure adalah tentang humanity, mereka harus merdeka, mereka harus menjadi two-state solution, dua negara yang berdampingan secara damai begitu. Nah, permasalahannya, Mbak, apakah kondisi di jalur Gaza ini membaik setelah mendapatkan dukungan ini? Saya melihat belum ya. Justru tidak membaik? Iya, saya melihatnya bukan tidak, tapi belum mungkin ya. Belum karena posisinya saat ini Gaza hancur, jadi belum ada recovery. Recovery itu akan terjadi ketika konflik itu sudah selesai. Ada agreement, mau ceasefire atau ceasefire permanen, atau misalnya ada agreement, peace agreement, kemudian baru ada recovery. Yang pertama-tama yang harus di recovery tentu Gaza, kemudian Lebanon, kemudian wilayah-wilayah memang kemarin digempur Israel. Tapi kalau agreement itu tidak ada, agak susah ya merecovery, karena memang susah merecovery. Iya, karena memang Israel inginnya menguasai semua wilayah. Mbak Tia, terakhir singkat saja, apakah pengakuan terhadap Palestina menjadi satu-satunya cara ini untuk memberi tekanan politik kepada Israel dan juga sekutunya? Bagaimana cara mengakuinya? Pertanyaannya kembali begitu. Karena itu yang 114 yang vote terhadap Palestina itu hanya sebatas vote di PBB. Tapi aplikasinya tidak ada, Mbak. Ketika Amerika misalnya memberikan veto juga kan, kemarin gagal kembali begitu ceasefire itu. Jadi agak susah selama Amerika ada di samping Israel dan negara-negara Eropa yang kuat ada di samping Israel juga. Oke, baik, terima kasih ahli kajian Timur Tengah Universitas Bina Nusantara Mbak Tia Mariato Kiptia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.